Gafur, silakan. Ya, terima kasih Mas Aiman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya bicara dari perspektif seorang kuasa hukum dari anak muda pemberani topi merah. Saudara Jahmada Girsang juga bicara sebagai kuasa hukum dari Rismon Hasiholan Sianipar. Saya kira ini lawyer to lawyer, ini baru apple to apple, ya. Mas Aiman, hari ini kami sudah menerima surat somasi yang kedua, nomor 009/Jak/somasi PIT _5/2026 atau 26. Saya bacakan saja supaya masyarakat Indonesia bisa mendengar langsung. Kepada yang terhormat, Saudara Topi Merah di tempat. Hal somasi kedua atau terakhir. Dengan hormat, sebagai tindak lanjut dari somasi kami sebelumnya, nomor sekian-sekian, tertanggal 27 April 2026, untuk kepentingan hal tersebut sesuai dengan pokok surat kami di atas, adapun beberapa hal yang perlu kami sampaikan adalah sebagai berikut. 1. Bahwa sebagaimana telah dijelaskan pada somasi kami sebelumnya, data atau dokumen yang ditampilkan Saudara Rismon Hasiholan Sianipar di salah satu TV iNews Rakyat Bersuara pada tanggal 21 April 2026 lalu adalah data yang digunakan hanya untuk presentasi awal. Yang kedua, bahwa berdasarkan uraian di atas, untuk terakhir kali kami ingatkan dengan tegas kepada Saudara Topi Merah agar beritikat baik untuk melakukan klarifikasi dan atau menjelaskan tujuan saudara melakukan analisa yang saudara buat hingga saat ini kepada kami selaku penasihat hukum Saudara Rismon Hasiholan Sianipar. Yang ketiga, kami minta kepada Saudara Topi Merah untuk konfirmasi kepada kami selaku penasihat hukum, jika dalam waktu 2 hari, berarti 2 hari itu hari ini berarti sampai besok ya, terhitung sejak surat somasi kedua terakhir ini, diterima tidak ada konfirmasi atau tidak ada respon positif, maka dengan berat hati kami akan melakukan segala upaya hukum yang diperlukan, baik melalui laporan pidana di kepolisian atau LP dan atau gugatan secara perdata. Demikian penyampaian kami, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. Hormat kami kuasa hukum Rismon Hasiholan Sianipar Law Office Jahmada Girsang. CC Rismon Hasiholan Sianipar. Kedua rekan Andi Azwan. Ketiga file. Rekan? Ya di sini sebenarnya begitu Mas. Lawyer dia? Tanyakan saja kepada yang bersangkutan. Panggil rekan tuh lawyer, kalau enggak ngaku-ngaku itu. Oke ya. Tapi Mas Aiman, saya tidak ingin masuk ke sini. Saya selaku kuasa hukum resmi dari anak muda topi merah, di sini juga saya akan memperkenalkan 2 anggota tim kuasa hukum yang lain. Yang pertama adalah Bang Azam Khan. Silakan berdiri, Bang. Oh, ini tim kuasa hukum topi merah ya? Ya, betul. Yang kedua, Bang Jack Aspardi Piliang. Silakan berdiri, Bang. Oke. Kalau ini namanya Bang Jack, ini Jack yang benaran. Kalau Jack yang sebelah nggak tahu itu asli apa benar, apa palsu. Kalau ini Jack benaran. Kami menerima somasi ini sejak tanggal 27 April dan hari ini. Kami kaget juga. Kok bisa seorang pengacara senior yang katanya mediator, negosiator, mengirimkan somasi tanpa dasar hukum yang jelas, tanpa legal reasoning yang kuat. Saya sebenarnya Mas Aiman ingin bertanya kepada Saudara Jahmada Girsang, ketika membuat somasi kepada topi merah yang usianya masih 27 tahun, masih labil, secara psikologis masih up and down, masih naik turun, belum nikah juga, mendapatkan somasi yang bernada intimidasi. Ya, karena setelah tanggal 27 April, Saudara Jahmada Girsang lewat satu
channel YouTube, nggak perlu saya sebutkan. Sebentar dulu, nanti boleh. Nanti saya akan kasih abang kesempatan. Saya akan kasih. Kita dialog ini. Ini lawyer to lawyer, ya. Membuat satu statement, hei kau anak muda topi merah, hati-hati kau. Ada, jelas itu. Saya tidak perlu sebutkan nama channelnya, buat apa juga, nanti saya promosi lagi. Mending saya promosi channel YouTube saya pribadi, Abdul Ghafur Sangaji Official, jangan lupa subscribe. Dan saya juga. Dan Roy Suryo Official, jangan lupa subscribe. Saya ingin bertanya, kita hari ini adalah forum yang sangat baik karena di sini ada 3 lawyer nih, termasuk juga ada Ibu Eli Daneti. Kasus ijazah Pak Jokowi, semua rame-rame bikin channel YouTube. Yes, betul. Mas Termasuk Aiman. Bung Adi Azwan, Bang Roy, Bang Ghafur. Iya. Kalau Bang Refli udah lama. Iya. Oh nggak ada. Saya malam belum. ini Oh nggak bakal ada oke. ya, syukurlah. Karena kalau mau bikin channel YouTube harus punya literasi hukum. Harus punya narasi hukum. Gak boleh cuma dibikinin admin. Adminnya salah, itu admin. Kayak orang bawa narkoba. Narkobanya kepegang, itu narkoba milik staf saya. Nah itulah. Mas Aiman, malam ini saya sebentar Andi Azwan, saya lagi bicara. Ya, Anda suruh tadi diam bicara, aja saya dia kalau dia potong. ngomong gitu loh. Ya. Suruh diam dia. Malam ini saya ingin mengajak 3 lawyer ini, mari kita berselancar dalam narasi hukum dan literasi hukum. Ayo, saya ajak kita berselancar dalam ilmu hukum. Ya. Saya bertanya kepada saudara Jahmada Girsang, kalau mau dijawab silahkan, saya berikan Anda waktu. Apa dasar saudara? Sebentar. Apa dasar saudara mengirimkan somasi kepada klien saya? Biar ku jawab. Dan apa legal reasoning dari saudara mengirimkan somasi itu kepada klien saya? Kalau mau dijawab, monggo saya silakan, saya berikan Anda waktu. Oke, terima kasih Ghafur. Aku panggil kau Ghafur aja ya, nggak rekan lagi lah. Ya. Memang saya juga tadi nggak memanggil rekan kan, nggak masalah itu, nggak masalah itu. Jangan baperan gitu. Karena menurut saya bukan saya merasa sombong, tapi menurut saya yang Anda lakukan itu jujur ya. Katanya Anda mau buka-bukaan. Sejak Anda masuk di perkara ini, lihat di HP-mu, tiap malam saudara telepon saya. Padahal saya udah sampai di rumah-rumah, saya kan jauh Cibubur. Baru sampai di garasi, datang telepon. Sampai saya di garasi bawah tiduran. Istri saya sampai, maaf ya, Mi, ku sebut. Ngapain, Pi? Telepon Ghafur. Apa? Pertama, ada rekan Andi Azwan. Apa yang datangnya ke saya sebelum jawab somasi ya? Harus jelas ini, jangan Anda, saya mau clearkan. Saya memang lebih senior dari Anda minta nasihat ke saya berikan. Sama seperti saya ke Profesor Refli Harun. Up to now I call you Profesor. As you know. Jadi pertama kali tampil Anda dengan Andi Azwan di satu TV lah. Mendengar dulu. Diskusi kita berdua sebentar. Sebenarnya ini lari dari pertanyaan saya. Enggak lari. Anda yang lari sering lari. Diskusi Sekarang kita saya dengan kulit-kulit Pak Jahmada Girsang. Kulit mengulit itu berani saya. Enggak apa-apa. Saya kasih Anda waktu deh. Saya kasih Anda kulit waktu. mengulit itu berani saya. Sebelum daripada waktu dulu, oke, kasih nanti waktu dulu. Bahkan dengan cara apapun berani saya. Saya habisi penalaran hukumnya malam Oke, ini. silakan. Oke, Silakan saya aku kasih jawab waktu. ya, aku lanjutkan. Pertama Anda tampil di televisi di satu TV, Anda counter dengan Andi Azwan, rekanku ini. Anda langsung telepon saya pukul 11. Bang, tolong dong nilai. Itu gini, itu adalah seorang anak muda yang baru masuk dalam satu perkara, kebetulan sudah ada senior, kami berdialog itu biasa. Saya minta Dengar dulu. dan kami telepon bermalam-malam. Kalau Anda tahan uji, dengar dulu omongan saya. Bukan hanya saya yang telepon Bang Jahmada, Bang Jahmada yang telepon saya sampai jam 3 sampai jam 4 pagi. Kata dari Dan itu rekan saya, telepon, dengar mohon dulu, maaf, dengar. itu telepon biasa aja, tidak ada sesuatu substansi di sana. Telepon kenapa sih? Apa salahnya telepon? Kalau Oke, aku jelaskan. nggak ada substansi gitu loh. Aku Saya mengatakan justru mau sebenarnya. bertanya Tapi dia kepada nggak mampu. saudara Jahmada Nggak Girsang. sanggup dia mendengar. Sebentar, biar kita. Nggak sanggup dia mendengar. Oke, silakan. Apa kata dia? Tampilanku tadi gimana bang? Oke. Ku bilang kau nggak boleh tunjuk-tunjuk muka Andi Azwan. Dia kan berdampingan dengan Andi Azwan, presenter perempuan di sini. Gak boleh kau tunjuk-tunjuk. Oh, minta advice, nasihat apa tampilannya? Iya, minta advice ke saya. Oke, iya. Terus apa lagi? Oke, terus tangan presenter perempuan ditepok. Nggak boleh. Kedua, ajaran saya ini pencipta lagu, penyanyi.
Kalau Anda bicara, oke, silakan. Aku mau nyanyi sekarang boleh? Jauh dari substansi, jauh, Boleh. nggak ada Boleh, substansinya, boleh. nggak ada isinya. Boleh, serius loh, boleh. Mau lagu apa? Satu Nggak ada bait isinya pendek. ini. Jauh Ada ini. musik ya? Ini bukan lawyer Ada ini. musik ya? Jadi, Saya dengar ya. bertanya sebagai lawyer. Ayo Kedua jawab saya sebagai bilang. lawyer. Dengar dulu. Iya. Jangan mempelintir Kalau pertanyaan Anda saya bisa ada dikatakan, sesuatu Bung yang tidak substansi. Gafur. Sampai aku pencipta lagu Do Re Mi Fa Sol La Si Do. Sampai Tapi ragu saya penyanyi. pakailah nada mi paling tinggi dalam diskusi awal saya bilang kan. Ya. Saya ajarin jangan langsung si. Bagaimana? Begitu itu. Ku nasihatkan dia. Yuk akui itu tidak kawan, hatimu dilihat oleh Yang Maha Kuasa. Banyak selama sebulan. Mas Aiman, saya nyatakan begini. Saya jujur mengatakan bahwa apa yang disampaikan oleh Jamada Girsang kepada saya itu adalah nasihat sebagai orang tua kepada anak muda. Itu kau akui. Nasihat sebagai seorang teman, tetapi hanya dalam konteks pertemanan karena kami sama-sama dalam satu perkara. Hanya itu yang disampaikan, tidak ada yang lebih. Bukan itu yang ingin saya pertanyakan malam ini, saudara-saudara sekalian. Oke. Yang ingin saya pertanyakan adalah apa legal reasoning dari seorang Jamada Girsang yang katanya seorang mediator pengacara senior benar. Ada mengirimkan somasi kepada anak muda yang hari ini jadi klien saya. Mohon itu dijelaskan. Ya, aku dengar aja ya. Silakan saya kasih Anda waktu untuk menjelaskan. Kenapa mensomasi topi Jangan merah dulu, gitu? Bang Azam, jangan dulu. Saya kasih waktu dulu kepada Jamada Girsang. Kabur. Aku tanya dulu balik sedikit ya. Boleh? Saya bertanya, abang jawab dulu karena abang yang membuat somasi ini gitu loh. Enggak, Abang harus mempertanggungjawabkan somasi Sebelum ini aku dong. jawab, aku tanya dulu sedikit Ya saja. boleh, silakan. Tahu arti somasi? Justru saya ingin mengajak Anda jawab dulu pertanyaan saya, baru kemudian kita akan berselancar dalam ilmu hukum. Bukan, kalau Anda tidak tahu arti somasi, percuma aku jawab. Prof. Oke. Prof. Primanto. Saya minta penjelasannya Percuma supaya aku clear. jawab. Saya minta penjelasan supaya clear. Saya kasih Kalau somasi aja nggak tahu kasih Anda artinya. waktu. Percuma aku jawab, aku nggak mau jawab. Mahal. Mahal. Jawab dulu, apa arti somasi? Jawab apa adanya aja. Apapun kau jawab, Loh, benar. Anda yang buat somasi, Anda bertanya ke saya gitu loh. Kecuali saya yang buat Ya, somasi. saya jawab dia teguran. Oke. Ya. Anda yang buat somasi, Profesor saya Aiman tanya yang balik menjawab. kepada Anda gini. Oke, Karena lanjutkan. malam ini saya Teguran, mewakili oke. klien saya seorang anak muda. Udah. Anda mengirimkan somasi yang kata-katanya Oke, aku jawab sangat sekarang. intimidatif. Silakan. Pertanyaanku tadi ternyata dijawab oleh Aiman, Mas Aiman. Somasi itu teguran halus. Itu dilakukan adat di seluruh dunia ini sebelum berperkara ke pengadilan litigasi, baik perdata pidana, layaknya, etikanya berikan somasi. Bukan seperti yang kasus yang lain itu. Tiba-tiba, nggak sebut saya udah tahu kita, tiba-tiba disegap di Barreskrim tanpa somasi. Tanpa somasi Jo, aduh. Yang kasus apa itu? Pelaporan apa? Nantilah. Nah, ada lah, Risman kan dilaporkan juga. Aku tanya ini juga. Aku tanya juga. Aku selesaikan dulu ya. Udah selesai? Apa belum? Jadi kusomasi dia dengan kata-kata yang sederhana, tidak menyangkut pasal, tidak menyangkut hukuman. Itu namanya soft somasi. Oke, somasi satu. Somasi satu. Ku berikan waktu jangka 7 hari. Hubungi kantor saya atau siapa. Itu doang bahasanya. Buka aja. Kita baca sama-sama. Emang saya sembarangan bikin somasi? Percuma dong mengalami Laut Tengah, Laut India, Laut apa mau jadi pengacara ini. Paham saya. Sampai sekarang somasi satu tidak dibuat, tapi dia justru berdiskusi dengan nggak apa-apa, nggak apa-apa. Mungkin dia perlu dapat satu footing hukum seperti apapun itu. Tapi sampai sekarang somasi saya itu, ingat ya, somasi saya itu tidak pernah direspon. Sesuai dengan aturan hukum hari ini somasi kedua. Bahasanya pun indah kok, udah dibacakan tadi sama dia. Enggak ada. Tapi karena melihat podcast dia dengan macam-macam, saya nggak sebut namanya, ya aku bilang, kok kesana dijawab, aku enggak. Ya otomatis dong, aku juga di podcast orang di Polda, nggak tahu siapa podcast, aku ngomong, aku kan gaptek masalah gini-ginian gitu loh. Ya aku ngomongin aja, ya oke, topi merah, kalau Anda nggak lanjutkan itu, aduh silakan, aku akan terus berjalan. Karena kata-kata Anda sudah ada mengedit oleh Rismond
dan sebagainya. Dan pernah juga podcast dari awal dengan Prof. Refli Harun, ternyata salah. Podcast dengan Bung Refli, Ya, ternyata aku salah. lihat awalnya. Yang mana? Salah yang salah. Saya nggak tahu ya itu artinya apa. Aduh, ternyata Kayak soal nggak ada. Ku tarik dulu ya. Ya dia nanti yang dijelaskan. Oh, ada pernyataan ku tarik dulu ya. Aku tarik dulu ya, ternyata Nggak ada dari ini salah. Itu Saya nggak cuma tahu dipelintir, Pak Itu Iman. gimana? Maksudnya gimana? Jadi yang ternyata salah adalah tanda tangan dari Prof. Sofyan Effendi. Itu Iya, masa nggak bisa bedain itu dipelintir itu. Iya, ini cuma pelintiran dari media-media sih, Pak. Videonya ditempel nggak jelas narasi itu dari yang mana. lain. Jadi memang benar. Ya. Mas Topi Merah pernah sedikit mengkoreksi statementnya soal tanda tangannya Prof. Sofyan Effendi. Oke. Ya itu benar. Ya dan itu gentle dia. Benar ngaku benar, salah ngaku salah. Jadi apa waktu itu? Prof. Sofyan Effendi adalah Menuliskan surat. menjelaskan Nah surat. sekarang tiba-tiba narasi itu dikeluarkan lagi hanya suaranya, audionya, dikasih gambar analisanya Topi Merah. Jadi oke, kayak oke. gitu kok dipercaya. Itu Masa nggak bisa ya? bedain sih kayak Itu gitu? hoax itu berarti itu hoax masuk. Iya, katanya kliennya seorang forensik, dokter. Belum selesai. Tanya dong. Oke. Belum selesai aku dengan Gapur. Oke, silakan. Justru itulah aku panggil dia secara somasi baik-baik. Lebih baik kita udah ngomong di kantor aja baik-baik tuh nggak viral, nggak apa gitu. Itulah saya memang ya saya lakukan begitu pekerjaan sehari-hari. Nggak create case by case. Saya tuh problem solving. Aku nyatakan kok semua pekerjaan di kantorku damai kan. Sampai ke Makassar, sampai ke Sukabumi, sampai kemana. Damai, benar. Lihat track record saya. Benar. Jadi ini pun tadinya saya mau panggil dia, masih generasi muda. Kalaupun nggak selesai kuliahnya katanya. Tapi aku pengen panggil dia. Topi Merah, aku takut ini. Pengen panggil dia dengan somasi. Aku kan belum tahu waktu itu dia ada pengacaranya tuh. Nah jadi Hubungannya apa ya? Selesai atau nggak selesai begitu kuliah? ya. Jadi Mending nggak selesai kuliah daripada kalau bohong soal ijazah Nah, ya. itu, Pak. Jadi kalau disomasi katanya itulah dasar saya mensomasi dia. Oke ya. Tidak usah pakai pasal 32 kau udah mencemarkan respon. Waduh, buka somasinya. Buka, nggak ada pasal. Udah dikirim. Buka aja. Siapa yang punya data itu buka. Oke. Ayo, aku pertanggungjawabkan somasiku. Soft somasi. Padahal udah somasi dua. Iya. Tapi intinya bahwa ada somasi teguran satu, baru kalau tidak ditanggapi ada somasi kedua berupa pasal. Kalau nggak ditanggapi juga saya mau tanya nih, berarti akan dilaporkan. Pasti dong. Itu namanya hierarki legal action dulu, jangan ditanya. Ancaman hukuman 12 tahun penjara loh. Saya nggak sebut dulu hukumannya, itu penyidik. Saya nggak menentukan pasal. Tapi pasalnya kan Yang jelas disebutkan dalam datanya nanti somasi kedua. dilaporkan. Tunggu 2 hari. Dalam hal ini inilah ancaman menurut dia. Aku nggak main-main loh. Aku udah panggil Anda. Ini panggilan kedua masih 2 hari lagi. Kalau enggak kan merusak. Deadline-nya besok, Rabu. Aku tambahin, yang dia katakan itu, aku kan bilang aku lebih tahu. Benar, aku lebih tahu kok. Salahnya di mana menurut Bung Jamada? Tadi udah jelaskan sama rekan Andi Aswan. Itu ya disebut apa ya? Apa namanya? Security index. Oke. Security index Kan namanya. saya nggak nyinggung itu, nggak Ijazah nyinggung itu. tentang security index. Bukan soal itu, ngaco ini. Sebentar dulu. Ada hubungan. Kesalahannya di mana? Sehingga Mas Suryo dianggap jangan dilaporkan. galak-galak lah. Saya nggak galak, tapi kalau nggak bener ya memalukan Pak. Kasihan Anda. Oke. Bah, jangan kita saling permalukan lagi enggak. Iya, kasihan. Oke, kita Anda kembali udah Bung tahu. Jamada. Jadi salahnya Jadi di mana? kembali ke menurut sana, kembali ke somasi. Anda? Enggak, ke somasi salahnya di mana? Oke, silakan. Enggak, bukan. Iya. Saya mau tanya ke Bung Jamada. Di mana kemudian kesalahan sehingga nanti sampai Rabu betul ya? Ya. Ada 2 hari. Kalau Rabu tidak ada respon juga permohonan maaf dan seterusnya, maka akan dilaporkan. Salahnya di mana? Topi Merah. Gaya saya, Bang Aiman, saya koordinasi dulu dengan tim Polda. Anda bersorak-sorai, monggo, joget juga boleh. Saya menuruti aturan yang ada. Tidak ucuk-ucuk, tap. Ini Sekali lagi ya, gimana? tidak boleh menghujat. Tepuk tangan boleh, menghujat tidak boleh. Ya. Sekali lagi saya harus keluarkan, tidak ada peringatan lagi. Oke? Saya bilang Anda berjoget siapa? Dulu tuh sayang semua sama saya itu semua. Sekarang udah jadi terbalik rumusnya. No problem. Inilah hidup. Jadi kesalahan dari Topi Merah belum bisa disimpulkan, harus didiskusikan. Sekarang saya tidak menyimpulkan awal. Cuman kalau dia nggak turutin sampai tanggal Rabu, aku diskusi dengan penyidik dong, SPKT lah. Ini datanya begini. Kami kumpulkan datanya udah cukup banyak. Layak nggak LP gitu? Layak nggak?
Jadi aku nggak mencat, belum tentu diterima juga. Tapi kalau terima ya monggo ae. Gitu loh. Oke, dugaan awalnya apa? Begitu. Dugaan awalnya apa? Menurut Bung Jamal, dugaan awalnya apa kesalahannya? Dia mengatakan tadi saya catat, Rismond mengedit itu. Ngedit, oke. Saya bilang diduga mengedit. Apa sih itu? Gajah Adam, untung nggak nama saya ledekin juga. Kenapa bukan nama saya ya Gajah Mada ya gitu. Apa? Gadaj Adam. Saya kasih tahu, saya lebih tahu dari dia. Itu adalah security index atau mikrotek. Aku bongkar nih dikit ya. Sampai Iya, tapi saya nggak nyinggung yang itu, Pak. Nggak ada. Saya nggak nyinggung tentang Mas Roy jangan ngomong dulu, ada itu. Silakan. Ada. substansinya adalah kenapa data yang rusak itu tiba-tiba bisa muncul. Perkara Gadaj Adam itu adalah salah satu efek dari kenapa tiba-tiba ini muncul. Harusnya yang dijawab kenapa tiba-tiba ini muncul dulu, baru ngomong itu. Dan di podcast saya juga udah ngomong. Topi merah, sebentar ya. Kau seharusnya bisa jawab itu. Kau kan ahli. Ya. Seharusnya kau jelaskan itu. Di situ aku pandang kau ke kantor ngomong sama Rismond. Karena saya sudah memiliki kuasa hukum, Kau nggak nanti datang dijawab sama bandel kuasa kau ya. hukum. Bandel kau. Kenapa diintimidasi? Gini, Bang. Ini kok marah-marah ini gimana? Jangan bentak-bentak anak jelaskan muda ya. ini, orang tua bentak-bentak Ini anak muda. soal riset question, penelitian. Jadi dalam riset question itu harus dijawab penelitian dengan penelitian. Bukan dengan model somasi yang diatur dalam pasal 1238. Yang poinnya 1238 itu tidak masuk dalam ini. Itu harus dipahami. Bukan menjelaskan Jahmada panjang lebar dengan cerita tadi yang disampaikan. Pakai dasar menjelaskannya. Itu yang paling utama. Jadi riset question harus dijawab juga dengan riset question. Itu penelitian. Bukan dengan somasi ancaman. Ini kan nggak benar jadinya. Boleh. Aku ada sampaikan bahan boleh? Boleh. Tapi udah dikirim aku belum? Menjawab azamkan. Udah dikirim belum? Aku udah kirim. Boleh sedikit ya? Ada? Bentar saya tanya. Mudah-mudahan aku bisa menjelaskan ya.